Halo internet. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu aliran heterodoks India, salah satu aliran materialisme India, yaitu Charwaka. Sebelum kita masuk ke pembahasan Charwaka, alangkah baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu mengenai apa itu materialisme India. Materialisme India dalam pengertian umum mengacu pada sekolah pemikiran dengan filsafat India yang menolak supranaturalisme, dan itu dianggap sebagai yang paling radikal dalam sistem filosofis India. Itu menolak keberadaan entitas dunia lain seperti jiwa immortal, Tuhan, dan juga kehidupan setelah kematian. Filosofis utamanya datang melalui pendekatan ilmiah dan naturalistik. Materialisme India secara ketat dikaitkan dengan kesenangan, dan satu-satunya kewajiban etis yang diteruskan oleh sistem adalah maksimalisasi kesenangan sendiri. Charwaka atau Lokayata. Charwaka berasal dari kata cap yang berarti mengunyah atau makan. Charwaka menunjukkan materialisme India yang memberikan penekanan khusus pada makan dan minum. Charwaka juga disebut sebagai sekolah Lokayata karena sangat populer di kalangan masyarakat. Saraswati dipercaya sebagai salah satu pendiri dari filosofi Charwaka. Charwaka adalah tanggapan visi keagamaan yang diterima di India saat itu berdasarkan Weda. Weda ketika itu diyakini sebagai penghubung pengetahuan esensial yang dibutuhkan seseorang untuk memahami tatanan abadi alam semesta dan tempat seseorang di dunia. Charwaka mengemukakan teori makan, minum, dan bergembira. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Charwaka hanya menerima materialisme. Materialisme menerima materi sebagai realitas tertinggi. Artinya, ia menolak kebebasan entitas lain yang tidak terlihat, seperti Tuhan, jiwa, surga, kehidupan sebelum kematian, dan setelah kematian. Filosofi Charwaka berfokus pada tiga hal ini. Pertama, metafisika. Kedua, epistemologi. Ketiga, etika. Dalam pemahamannya, metafisika adalah teori realitas. Materi hanyalah realitas. Tuhan, jiwa, surga, kehidupan sebelum kematian atau setelah kematian, dan segala hukum yang tidak dapat dipahami, tidak dapat dipercaya karena semuanya berada di luar persepsi. Berdasarkan filosofi Charwaka, dunia terbuat dari 4 elemen: udara, api, air, dan bumi. Charwaka menolak elemen kelima, ether, karena keberadaannya dianggap tidak dapat dirasakan. Dunia material terbuat dari 4 elemen yang terlihat ini. Tidak hanya benda-benda mati, tetapi juga organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, tubuh hewan. Semuanya terdiri dari 4 elemen ini. Menjadi materialistis, Charwaka tidak percaya pada keberadaan jiwa yang tidak terlihat. Menjadi materialistis, Charwaka tidak percaya pada keberadaan jiwa yang tidak terlihat. Menurut mereka, jiwa adalah produk dari materi. Ini adalah kualitas tubuh dan tidak ada secara terpisah di luar tubuh. Kita tidak merasakan jiwa apapun, kita hanya melihat tubuh dalam keadaan sadar. Kombinasi tertentu dari unsur-unsur menghasilkan kesadaran jiwa yang tidak lain adalah tubuh yang hidup dengan kualitas kesadaran, atau juga disebut Dehamawat. Jika keberadaan jiwa selain dari tubuh tidak terbukti, tidak ada kemungkinan untuk membuktikan keabadiannya. Para filsuf Charwaka kemudian meneruskan beberapa argumen yang mendukung Dehamawat. Salah satu argumennya adalah ketika tubuh diberi makan dan minum, maka kesadaran atau kecerdasan akan muncul. Makanan dan minuman yang bergizi membuat tubuh kita sehat. Akibatnya, kesadaran atau jiwa juga dipelihara. Oleh karena itu, sadar juga merupakan hal yang tumbuh. Ketika tubuh kita berubah menjadi tidak teratur atau tidak sehat, maka kualitas mental, kekuatan mental atau kesadaran kita akan menurun. Ini membuktikan bahwa kesadaran disebabkan oleh tubuh. Kegiatan sehari-hari kita, perilaku juga membuktikan bahwa kesadaran tidak lain adalah tubuh. Ketika kita mengucapkan aku, sebenarnya aku itu adalah menunjukkan tubuh dan juga jiwa. Oleh karena itu, tubuh adalah jiwa dan kesadaran. Meskipun filsafat Charwaka sangat mengkritik keberadaan jiwa selain tubuh, teori Charwaka jiwa atau Dehamawat juga dikritik oleh banyak filsuf dari berbagai kalangan aliran filsafat India. Beberapa poin ini disebutkan sebagai berikut. Pertama, jika kesadaran adalah kualitas spesifik tubuh,
maka itu harus ada bahkan dalam tidur nyenyak, pingsan, dan sejenisnya. Jika kesadaran adalah kualitas tubuh, mengapa tidak dirasakan oleh orang lain? Kualitas lain yang terlihat oleh orang lain, mengapa ada pengecualian dalam kasus kesadaran? Kesadaran atau jiwa tidak bisa menjadi kualitas tubuh, karena ketika seseorang bermimpi, kesadaran tetap aktif meskipun tubuh menjadi tidak aktif. Kualitas tubuh dapat dilihat oleh organ indera eksternal ya, atau tidak terlihat, tetapi kesadaran tidak dirasakan oleh organ indera yang juga tidak terlihat. Jadi itu bukan kualitas. Di sini secara alami pertanyaan dapat diajukan. Bagaimana jiwa atau makhluk sadar berasal dari benda mati? Carwaka menjawab bahwa sama seperti kombinasi kacang dan daun sirih. Dengan cara yang sama, perpaduan unsur-unsur ini berbicara tentang kesadaran. Menurut Carwaka, tubuh dengan kesadaran adalah jiwa. Di belakang dan di luar tubuh material tidak ada jiwa. Carwaka juga mempercayai tidak adanya Tuhan. Tidak ada Tuhan karena Carwaka tidak menerima keberadaan apapun yang tidak dapat dirasakan atau tidak dapat terlihat. Anggapan Tuhan sebagai pencipta itu tidak perlu. Dunia muncul dengan kombinasi spontan dari unsur-unsur material. Oleh karena itu, Carwaka lebih menyukai ateis. Carwaka mengatakan bahwa memperkenalkan nama Tuhan merupakan salah satu kegiatan munafik oleh para imam licik yang telah mengeksploitasi orang-orang biasa yang bodoh dan berpikiran sederhana. Untuk memuaskan Tuhan, orang biasa melakukan ibadah, yakia, dan lain-lain. Mereka menawarkan berbagai hal yang berharga atas nama Tuhan dengan arahan para imam. Ibadah dan lain-lain hanya untuk pemenuhan egois para imam tersebut. Keberatan dalam argumen ini adalah, apakah kita tidak memerlukan alasan yang efisien seperti Tuhan sebagai pembentuk dan perancang yang mengubah elemen material menjadi dunia yang indah ini, seperti tembikar membentuk pot dengan efisiensinya? Pandangan Carwaka terhadap hal ini menyatakan bahwa elemen material itu sendiri memiliki masing-masing sifat tetapnya. Oleh sifat dan hukum yang melekat di dalamnya lah mereka bergabung bersama untuk membentuk dunia ini. Itulah argumen dari Carwaka serta keberatan-keberatan yang terdapat dalam filosofi Carwaka itu sendiri. Terima kasih.